Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ainun Nur Isliani Asis dengan NIM 21 040450 2004. Nah, saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan sebuah mind mapping terkait dengan bimbingan kelompok atau bisa dibilang BK kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang terkait apa sih itu BK kelompok yang sudah saya pelajari di semester sebelumnya. Oke, langsung saja bisa kita lihat pada layar ini. Jadi sedikit saya menjelaskan tentang apa sih itu BK kelompok. Nah, BK kelompok itu kan terbagi menjadi dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan juga apa itu konseling kelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan itu apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bimbingan kelompok itu adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Nah, dengan ini mereka akan saling membantu dan memberikan saling membantu antara lain dan memberikan pendapat-pendapat mereka agar bisa dikemukakan. Sebagaimana bimbingan kelompok itu harus dirancang terlebih dahulu dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Nah, di mana topik bahasan yang dapat ditetapkan itu berdasarkan kesepakatan anggota kelompok ataupun yang dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling atau konselor berdasarkan pemahaman atas data tertentu. Topik bimbingan kelompok juga itu bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia seperti cara-cara yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik atau pengelola stres pada mungkin siswa-siswa di sekitar. Selanjutnya itu tujuan dari adanya bimbingan kelompok itu agar berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi, kemampuan dinamika kelompoknya yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi siswa, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif bagi para siswa begitu. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dari bimbingan kelompok. Nah, bisa kita lihat langkah-langkahnya itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu tuh pra bimbingan, yang kedua pelaksana, dan yang ketiga itu pasca bimbingan. Nah, di mana pra bimbingan itu terkait dengan 2, yaitu menyusun RPL-nya bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok, di mana RPL itu disusun oleh konselor apa-apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara tata laksananya. Dan selanjutnya itu ada juga pembentukan kelompok, di mana itu kita memilih siswa-siswa. Dengan itu kita bisa menjalin hubungan antar sesama. Nah, setelah itu kita lanjut ke pelaksanaannya, di mana ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu ada pembukaan. Nah, di pembukaan ini kita itu menciptakan suasana yang saling mengenal, hangat dan rileks. Dan kita juga sebagai guru atau konselor itu menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok ini secara singkat, lalu menjelaskan peran masing-masing anggota dan pembimbing pada proses bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan. Kita juga harus menjelaskan apa sih aturan kelompok dan mendorong anggota untuk berperan penuh dalam kegiatan kelompok ini, terus memotivasi anggota atau juga mengungkapkan harapannya untuk membantu merumuskan tujuan bersamanya. Nah, selanjutnya itu ada tahap transisi, di mana di tahap ini itu kita melakukan kegiatan saling berupa permainan kelompok begitu, mereview tujuan dan kesepakatan bersama. Setelah itu memotivasi anggota untuk terlibat aktif kembali untuk mengambil manfaat dalam tahap inti. Nah, di tahap inti ini kita itu mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik bahasan yang perlu dibahas. Setelah itu menentukan topik yang akan diintervensi sesuai dengan tujuan bersama. Selain itu mendorong juga tiap anggota untuk terlibat aktif lagi untuk saling membantu, karena ini adalah bimbingan kelompok, jadi semua anggota itu harus aktif untuk menyelesaikan topik yang akan diselesaikan begitu. Selanjutnya itu para kelompok itu melakukan kegiatan selangan yang bersifat menyenangkan yang perlu diadakan, kayak menciptakan
permainan atau apa untuk merilekskan pikiran gitu. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah dilakukan, kita mereview hasil yang dicapai dalam menempatkan pertemuan selanjutnya. Tahap terakhir itu adalah tahap penutupan, di mana para anggota kelompok itu semua mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai setiap anggotanya. Terakhir itu adalah pasca bimbingan atau setelah bimbingan, di mana kita para guru bimbingan dan konseling itu mengevaluasi perubahan yang dicapai, dan terus kita menetapkan tindak lanjut yang dibutuhkan. Lalu kita menyusun laporan bimbingan kelompok, di mana kita membuat laporan terkait penyusunan kelengkapan berupa RPL dan laporan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas konseling kelompok, di mana sebagaimana juga kita ketahui pada yang sudah dipelajari itu, di mana konseling kelompok itu adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseling dalam suasana kelompok, dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dan dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik dan konseling itu juga dapat mengatasi masalahnya sendiri. Tujuan dari konseling kelompok ini adalah memfasilitasi konseling melakukan perubahan perilakunya, mengkonstruksi pikirannya, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupannya, dan juga membantu membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya. Dan dalam langkah-langkah melaksanakan konseling kelompok ini juga terdapat 3 tahap. Yang pertama itu pra-konseling, terus yang kedua pelaksanaan konseling, dan yang ketiga itu pasca konseling kelompok. Nah, baik, itu dia tadi penjelasan terkait dengan bimbingan konseling kelompok. Mohon maaf sekiranya bila ada salah kata. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.